Salam metal teman-teman. Hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan merah lagi ya. Tadi sempat dalam ya. Saya berpesan kemarin di dalam Market Watch masih harus hati-hati karena market bisa jebol ya. Karena kenaikannya yang sangat signifikan dari hari Rabu minggu lalu 5.300-an dan hari Senin yang lalu ditutup di 6.249, 6.250 ya. Itu kenaikan yang sangat dahsyat, yang masalahnya adalah bukan masalah dahsyatnya, tapi tidak ada sedikit pun berita positif mengenai fundamental ekonomi kita. Makanya saya berpesan hati-hati dalam market watch saya, episode pertama dan episode kedua yang kemarin ya. Nah begitu juga dengan dolar ya, yang sempat menguat ya, rupiahnya dari 18.200 ke 17.600-an. Ternyata tadi pagi dibuka, dengan mendadak sontak ya ke 18.002, sempat 18.000 lagi ya. Artinya BI sangat struggling sekali, sangat kewalahan sekali ya melakukan intervensi di pasar falas untuk menjaga dolar tidak lari ke atas 18.000. Pada saat ini ketika tapping saya lihat masih ada sekitar di 17.795 ya, hampir lagi 17.800 ya. Nah ini menandakan bahwa tidak ada berita yang positif mengenai ekonomi kita, bahkan asing menurut saya masih melakukan net sell. Ini teman-teman harus hati-hati, sebab kemarin itu setahu saya selama seminggu berturut-turut walaupun indeks naik luar biasa, asing tetap net sell dan jumlahnya juga cukup fantastis, yaitu sekitar 10 triliun ya. Artinya tidak ada minat asing untuk masuk ke pasar modal kita ya. Jadi pure gara-gara Dasko pada hari Rabu lalu menghimbau agar BUMN membuyback saham-sahamnya, maka larilah IHSG dari 5.300 ke 6.249 pada hari Senin kemarin. Nah kemarin terkoreksi indeks kita 34 poin, tadi saya lihat di sesi siang juga terkoreksi 64 poin walaupun sebelumnya pernah drop sebanyak 130-an poin ya. Jadi market masih sangat bearish sekali, pemain asing saya lihat tidak masuk ya, semua pemain lokal yang intinya tidak bisa dipercaya ya. Apakah bisa akan bertahan lama di market atau akhirnya mereka melakukan sell. Ada 2 kabar yang masih kita tunggu, yaitu kabar pertama adalah tentang MSCI ya atau MSCI yang kabarnya saya belum tahu apakah ini hari apakah besok ya tanggal 19 ya akan mengeluarkan status pasar modal kita. Apakah dipertahankan tetap menjadi emerging market atau diturunkan statusnya menjadi frontier market? Ini tentu istilahnya ini ngeri-ngeri sedap ini pemain saham di pasar modal kita. Sebab kalau sampai MSCI atau MSCI itu menurunkan status kita dari emerging market ke frontier market, ini indeks bisa jatuh ke 5.000-an loh ya. Bahkan mungkin ke bawah 5.000 itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Karena dibarengi dengan tadi tidak adanya berita positif tentang fundamental ekonomi kita. Nah, mengenai fundamental ekonomi kita, saya lihat outlook-nya semakin tidak membaik ya. Malah kalau ngomongin APBN defisit, kita tahu ya defisit itu pada bulan Mei lalu 180 T ya, walaupun sudah turun ke 160 T ya, walaupun udah turun lagi dari 240 T di sebulan sebelumnya, tapi melesat lagi di 180 T dan pemerintah telah mengeluarkan kembali surat utang ya sebanyak 380 T ya, berarti masih berpotensial mengeluarkan lagi surat utang. Kalau total utang yang harus dibayarkan 833 T, tinggal kurangin aja 380 T ya sekitar 400 T yang masih harus dikeluarkan ya. Nah, kita tahu juga bahwa Purbaya sedang melakukan roadshow ya ke Jepang untuk mengeluarkan atau menjual yang namanya Panda Bond ya. Saya tidak tahu apakah laku atau tidak laku ya kan. Nah, tapi kalau Danantara kemarin yang katanya berhasil ya menjual obligasinya di Amerika Serikat sebesar 1,5 miliar US dollar dengan kupon, dengan bunga, dengan yield 5,95%, itu pun banyak yang mempertanyakan ya. Ya seperti yang diberitakan oleh Infobank ya, bisa juga round tripping. Round tripping itu artinya ya istilahnya ya pakai duit sendiri membeli barang sendiri gitu ya. Jadi karena tidak ada investor yang mau, maka dia beli sendiri ya kan dengan uang sendiri ya, seolah-olah ini investor berminat sekali terhadap surat utang itu karena tidak masuk akal ya. Kalau Danantara bisa mengeluarkan surat utang ya 1,5 miliar
dengan yield 5,95 sebab setahu saya, setahu teman Bank Bantana belum mengeluarkan laporan keuangannya, ya. Saya nggak tahu juga bunyi prospektusnya di dalam mengeluarkan obligasi itu apa gitu ya, sebab yang paling penting adalah laporan keuangan itu ya sebagai landasan untuk mengeluarkan, obligasi atau issuing obligasi. Nah, banyak teman-teman yang meragukan bahwa Danantara laporan keuangannya belum keluar, jadi bagaimana mungkin ada investor yang mau membeli obligasinya, itu satu ya. Nah di, pasar falas kita tahu bahwa kemarin teman-teman, orang bank banyak yang mengatakan bahwa, likuiditas rupiah itu sangat kering sekali ya, sangat kering sehingga, bank-bank ada beberapa bank yang berani menawarkan bunga deposito sampai Juni nanti nih ya, sampai akhir Juni itu sebesar 6% per tahun. Ini kan artinya sudah sangat kering sekali ya, kering total kerontang ya, sehingga bunga deposito rupiah harus dinaikkan 6%. You can imagine ya, ini betapa keringnya likuiditas rupiah karena kabarnya dipakai BI untuk menyerap, istilahnya membela rupiah agar rupiah ini tidak lari ke dolar ya. Nah itu terbukti dengan SRBI ya yang yield-nya itu 7,57%. Coba bayangkan ini lebih tinggi daripada SBN yang 10 tahun loh teman-teman ya, yang berada pada kisaran 7,2 sampai 7,4 ya. Saya khawatirkan ya, orang-orang pun yang membeli atau asing pun kalau ada yang masuk ke SRBI itu, saya ulang lagi ya, mereka melakukan swap. Artinya swap adalah mereka menjual dolarnya sekarang, lantas membuyback dolarnya dengan harga 500 perak di atas harga jualnya ini hari. Artinya swap cost itu, kira-kira sebesar 2,5%. Kalau yield-nya 7,57% dikurangi dengan swap cost-nya 2,5%, mereka dapat yield bersih atau netto yield itu 5,07%. Tentu jauh lebih menarik daripada yield 1 tahun treasury note di Amerika yang, jumlahnya yang besarannya 3,9%. Ini usaha BI tentu untuk menarik, dolar masuk ke Indonesia. Tapi masalahnya apakah akan berhasil BI menaklukkan dolar ya kan? Membuat dolar seperti janjinya akan menjadi 16.500 lagi tahun depan atau kapan saja gitu kan ya. Tapi saya tidak lihat tanda-tanda ya. Orang kayaknya semakin bergelut, BI banting dihajar lagi oleh market, BI banting dihajar lagi oleh market. Ini menandakan bahwa memang orang tidak percaya terhadap kekuatan rupiah terkait dengan fundamental ekonomi kita ya. Nah, saya khawatir bahwa budget defisit ini akan melampaui 3% di ujung jalan melihat spendingnya yang sangat luar biasa. Spending pemerintah tadinya cukup lumayan menghibur ketika, minggu lalu itu beredar isu bahwa program MBG yang bakar duit sangat luar biasa itu akan sementara dievaluasi ulang, lantas ditargetkan ke daerah-daerah tertentu. Tentu masyarakat berharap bahwa paling banter 50T uang yang akan dibakar melalui MBG. Ternyata kemarin salah ya, kemarin Pak Hasim mengeluarkan, suatu statement bahwa juga Pak Kodari Ketua Bakom mengeluarkan statement bahwa MBG kata Pak Prabowo harus jalan terus dan jumlah dana yang akan dikucurkan untuk MBG itu bukan main-main loh besarnya ya. Walaupun udah turun dari 335T tapi dana yang akan dialokasikan untuk bakar duit itu besarannya 272 triliun. Nah di sini tentu kita khawatir ini jangan-jangan nanti rating agencies ini akan mendowngrade rating kita loh ya dari investment grade ke non investment grade. Nah kemarin tersebar kabar bahwa S&P kabarnya akan merilis, akan merilis ratingnya untuk Indonesia, tapi saya belum mendapat kabar ini hari apakah sudah dirilis atau belum ya, yang mungkin juga orang menebak-nebak bahwa outlook kita dari stabil akan di-downgrade menjadi negatif ya, mengikuti, rating agency sebelumnya yaitu Fitch and Moody's ya. Jadi market masih was-was jangan-jangan nanti MSCI mengeluarkan, rating yang, istilahnya mendowngrade walaupun cuma outlook-nya di-downgrade. Tentu S&P ini sebagai, lembaga rating yang boleh bilang sangat terpercaya, sangat keras gitu ya, itu tentu akan berimbas kepada rupiah ya. Nah itu satu. Yang kedua, kemarin Bloomberg juga berpesan kalau seandainya, status, emerging market kita diturunkan oleh, MSCI menjadi frontier market, itu potensial, dana asing yang akan keluar itu 13 miliar US dollar teman-teman ya. 13 miliar US dollar itu di atas 200 triliun loh ya. Market kita bisa jebol habis itu ke bawah ke 5.000 mungkin ya kalau hitung-hitungan saya uang segitu keluar dari pasar modal kita. Jadi pesan saya di dalam market watch kemarin ya masih tetap ya hati-hati karena tidak ada faktor fundamental yang mendukung penguatan
peningkatan IHSG dari 5.300 ke 6.250 di hari Senin yang lalu ya. Nah, tadi saya baru saja berdiskusi dengan teman saya, yaitu, seorang bule yang melakukan tapping kepada saya, Martin. Ya, Martin bilang, "Ini bagaimana outlook Indonesia ke depan?" Saya bilang, "Outlook ekonomi kita berat ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya." Karena apa? Pertama adalah kembali lagi ini udah mencapai ini udah berada pada level kepercayaan investor kepada negara kita ya. Pertama tadi, APBN kalau kita pandang dari sudut APBN kita kedodoran dengan spending yang sangat dahsyat ya, terutama adalah program MBG, yang kedua adalah program KDMP ya, begitu juga dengan Danantara ini yang suatu hari mungkin ya saya tidak tahu ya, sampai sekarang soalnya nggak ada result-nya ya, mungkin menjadi beban juga bagi APBN kita ya, kita tidak tahu. Tapi at least di mata asing, terutama dana-dana pensiun ya seperti di Inggris, di Belanda, dan di Jerman, kebetulan teman saya diundang ke sana, ke JP Morgan untuk memaparkan outlook-nya, dan mereka bilang Indonesia udah masuk ke dalam non-investment grade ya, walaupun ratingnya masih investment grade dengan outlook yang negatif dari stabil. Tapi di mata institutional investor besar di Eropa seperti dana pensiun, itu dikatakan Indonesia itu udah termasuk non-investment grade. Makanya tactical asset allocation mereka yang tadinya 2% untuk Indonesia, sekarang dikurangi tinggal 0,5%. Ini sangat pengurangan yang sangat dahsyat ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga info-info seperti itu ya. Nah, problem terbesar kita tentu, saya ingin mengatakan secara lebih panjang lagi dalam arti kacamata ekonomi, problem terbesar kita itu sangat dahsyat dalam arti tidak gampang diobati overnight ya. Masalahnya bukan masalah fundamental ya, tapi masalahnya adalah masalah institusional ya. Institutional problem ini yang menjadi the root of all evil ya dalam pandangan kacamata saya sebagai ekonom. Apakah itu yang namanya problem institusional? Problem institusional itu adalah problem-problem seperti misalnya birokrasi ya. Kita lihat birokrasi yang sangat-sangat gemuk di negara kita, yang sangat lamban dan tidak efisien ya. Dari kabinetnya aja kita sudah tahu ya, dengan menteri dan wakil menterinya sampai 108 orang, itu sangat dahsyat loh ya. Ini birokrasi yang setebal ini adalah pemborosan yang sangat dahsyat pertama, dan yang kedua inefficiency ya. Kadang-kadang investor jadi males masuk ke Indonesia menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, sehingga untuk mengurus izin aja perlu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, sehingga foreign direct investment yang notabene masuk kemari untuk menciptakan lapangan kerja itu kita lupakan lah ya. Makanya dibilang sell Indonesia. Ini institutional problem ya. Dan juga yang kedua, tidak adanya rule of law ya, tidak adanya kepastian hukum. Ini membuat asing menjadi takut loh ya. Nah, sebab kalau kita lihat net asset position dari asing tahun ini setahu saya berkurang dari 374 miliar US dollar menjadi tinggal 315 miliar US dollar. Artinya apa? Mungkin ada asing-asing yang tutup tokonya di negeri ini. Misalnya seperti Sanyo ya, kemarin itu ya, minggu lalu itu 300 orang di layoff gitu loh ya. Jadi problemnya panjang sekali. Selain tidak adanya rule of law, korupsi ya. Korupsi ini di mata asing sangat dahsyat di Indonesia, dan tidak ada kayak semacam political will untuk memberantasnya. Saya kasih contoh, misalnya MBG. MBG ini udah jelas-jelas ya ada kasus korupsi dari kepala BGN yang ditangkap oleh Kejagung. Nah, bukannya program ini dibubarkan dulu ya, di stop dulu, dievaluasi, malah diteruskan dengan budget sebesar 272 triliun teman-teman. Ini sangat dahsyat loh. Di mata asing berarti pemerintah ini tidak pernah punya political will untuk memberantas korupsi gitu loh ya. Nah, itu dari korupsi. Yang ketiga, selebihnya adalah kita tahu ya bahwa kepastian seperti security di lapangan ya, pada saat investor masuk ya, didatangi preman ya, dipalak oleh preman ya, segala. Ini membuat asing malas masuk ke Indonesia ya. Jadi itulah problem-problem institusional ya. Belum lagi regulasi ya. Pemerintah kalau mengeluarkan regulasi itu kapan aja bisa berubah. Asing takut lah ya. Misalnya kasus ojol ya, operator-operator seperti GoTo dan Grab itu kaget loh ketika Pak Presiden berpidato di depan tukang-tukang ojol di hari May Day itu ya, mengatakan bahwa commission fee itu dipotong dari
dari 20% menjadi 8%. Ini mengerikan sekali buat investor asing gitu loh ya. Ya kapan saja Anda bisa robah seenaknya, saya sudah bleeding, saya sudah keluar duit banyak sama sekali, bakar uang sebagai startup, tiba-tiba baru mau untung, ya Anda mengharuskan saya memotong commission fee dari 20% ke 8%. Ini sangat mengerikan dan jawabannya adalah satu ya, kalau nggak suka investasi di sini, lari aja keluar dan ini tidak baik ya untuk iklim investasi di Indonesia ya. Seharusnya kan di mana-mana selalu kita welcoming asing untuk masuk berinvestasi karena apa? Untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, untuk menciptakan lapangan kerja ya, untuk mengangkat income daripada labor, buruh ya, untuk transfer teknologi itu banyak sekali gitu multipliernya kalau asing itu masuk ya. Nah, ini sama sekali tidak welcome seolah-olah, berartinya sama sekali is not friendly gitu foreign investment. Nah, di samping itu kita juga punya yang namanya pesaing di luar sana ya. Saingan kita itu misalnya Vietnam yang lagi benar-benar bullish banget ekonominya, bisa tumbuh 8% ya. Belum lagi India ya dengan big market 1,4 miliar manusia ya. Itu kan pertumbuhannya sampai 7,5% ya. Filipina juga termasuk lebih menarik dari kita ya. Filipina pernah 6,5% 2 tahun lalu kalau nggak salah pertumbuhannya. Kita kaing-kaing di 5%. Nah, terkait dengan masalah institusional itu, nah saya katakan kepada teman-teman, outlook saya sangat bearish sekali di kuartal kedua tahun ini ya. Saya lihat sekarang bagaimana toko-toko mulai sepi, pasar induk katanya penjualannya juga jatuh 30%. Kemarin di PRJ juga katanya harga-harga yang barang-barang yang dipamerkan di sana naiknya sudah 30%. Ini sangat spooky sekali ya. Seandainya kita mengalami double digit inflation nanti di semester kedua ya, bukan tidak mungkin loh, banyak sekali ya bisnis yang tutup ya, banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup, apalagi kalau dolar sampai ke 18 sampai 20 ribu ya, karena tidak percaya kepada Indonesia, sell Indonesia katanya ya. Ini sangat-sangat menjadi bencana gitu loh ya. Di samping itu tidak ada juga pemerintah melakukan satu penghematan budget dengan 272 triliun itu untuk dibakar ya, tentu buat asing, come on man, it is silly gitu kan. Ini sangat menjadikan sekali gitu loh ya. Jadi intinya adalah outlook saya di semester kedua ya, saya masih tetap berpegang teguh. Saya bisa salah ya. Saya kemarin katakan sama teman-teman, penguatan rupiah ini temporary my friend. Ya apalagi sudah terjadi kekeringan likuiditas di rupiah ya. Bagaimana bank-bank, beberapa bank sampai menawarkan bunga deposito dalam rupiah 6% at least sampai Juni ini gitu loh ya, karena kekeringan likuiditas. Likuiditas itu mungkin terserap oleh SRBI ya kan, yang yieldnya 7,57%, belum lagi terserap oleh SBN. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di dalam textbook ekonomi yang terjadi adalah crowding out. Nah, coba Anda bayangkan kalau bank-bank kekeringan likuiditas, bagaimana mereka mau menjack up, mau mengangkat pertumbuhan kreditnya. Sedangkan ekonomi kita itu tergantung dari bank ya. Kita tidak seperti Amerika yang bisa perusahaan-perusahaannya bisa dengan gampang mengeluarkan obligasi, MTN ya kan, dan segala macam. Kita tuh bisnis di kita kalau ada kekurangan duit, we go to the bank ya kan. Kalau bank kekeringan likuiditas sehingga bunga kreditnya naik ke atas 11%, ke atas 10%, ya cilaka buntut kuda kita. Jadi saya lihat dari situ aja, saya nggak usah bikin mathematical model. Dari beberapa indikator yang saya summary-kan, ini ekonomi kita tidak, outlooknya di semester 2 tidak baik-baik saja. Nah, perlu juga Anda catat teman-teman bahwa di semester kedua kemungkinan memang El Nino itu datang ya. El Nino ini namanya aja udah serem ya, Godzilla gitu loh ya. Nah, ini bisa memicu krisis pangan all over the world loh ya. Jadi bukan kita aja, tapi all over the world, dan kita kena imbasnya. Kalau sampai terjadi krisis pangan all over the world sementara daya beli masyarakat ini lagi drop sama sekali, Anda bayangkan bagaimana ini dengan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itulah yang nanti saya katakan, yang sering saya katakan, bahwa ini kita akan mengalami krisis yang namanya affordability crisis ya. Affordability crisis ini adalah harga-harga konsumen yang biasa kita konsumsi gitu ya, barang-barang itu tidak lagi affordable karena inflasi yang tinggi ya, akibat tingginya dolar ya, bila tingginya harga minyak ya. Tapi harga minyak sekarang udah jatuh ke bawah 70, tapi anehnya dolar juga tetap menguat ya, rupiah tidak menguat ya, rupiah tetap melemah. Nah, kembali ke affordability crisis, saya takutnya adalah saking tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok kita dengan daya beli masyarakat yang umumnya lemah di middle class kita sampai tidak affordable gitu loh ya. Nah, ini sangat berbahaya karena
karena apa? Karena, porsi konsumsi rumah tangga di dalam PDB itu 54 sampai 58%. Kalau porsi ini drop, turun pertumbuhannya, tentu ya memangkas pertumbuhan ekonomi kita bisa menjadi negatif loh, yang artinya resesi. Ya jadi saya tetap berpesan kepada teman-teman, saya tidak melihat ada alasan hari ini atau minggu ini untuk masuk ke pasar modal kita. Indeks di 6.200 pun ini hari masih saya anggap ya terlalu tinggi karena apa? Karena outlook ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, itu terbukti dari dolar yang tetap ya berusaha menyerodok ke arah 18 sampai 20.000 ya. Nah, saya rasa, itu, pesan saya untuk hari ini ya kepada teman-teman ya untuk berhati-hati ya, tidak gampang terpancing oleh greed Anda masuk ke pasar modal, sebab saya pengamat pasar modal lebih dari 35 tahun, sedikit banyak saya punya insting ya. Tidak selalu harus benar, tapi selama ini ya thanks God ya ramalan-ramalan saya terjadi ya. Saya tidak percaya indeks akan bertahan karena asing masih melakukan net sell ya, apalagi kalau sampai MSCI mengeluarkan, ratingnya dan ternyata outlook ekonomi kita di-downgrade seperti Moody's dan Fitch men-downgrade-nya menjadi, negatif dari stabil, ini tentu, sentimen pasti memberikan sentimen negatif kepada harga-harga saham yang diperdagangkan di bursa efek kita, juga memberikan sentimen negatif kepada dolar, kepada rupiah ya. Bisa saja tadi aja pagi-pagi dolar udah dibuka 18.003 ya, diserobot walaupun BI mati-matian intervensi. Saya khawatir juga cadangan devisa kita ini akan tergerus ya kalau sampai jatuh ke bawah 140 miliar US dollar ya, semakin tinggi tekanan terhadap rupiah karena dianggap oleh pasar BI tidak punya tenaga lagi, tidak punya power lagi untuk mempertahankan, rupiah lewat intervensi ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini kepada teman-teman ya. Jangan lupa, like and subscribe, dan bagi mereka yang tertarik dengan, workshop saya pada tanggal 27-28 Juni ini ya, di Hotel Tamarin masih tersedia beberapa tempat ya karena terbatas untuk 20 orang saja ya. Paling-paling juga paling bisa lebih saya telepon balik ke hotelnya 25 orang, tidak lebih dari itu ya. Secepatnya melakukan pendaftaran kepada nomor telepon yang tersedia di bawah, podcast ini ya. Demikian ini hari untuk teman-teman ya. Ciao, salam metal.